Mau mancing dengan budget yang hemat, beli perlengkapan pancing itu yang utama saja. Jadi yang pendukung dibeli pas ada uangnya. Tapi apa saja perlengkapan utama dan apa saja perlengkapan pendukung dalam dunia mancing? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Smart Angler dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya, Romsah, di Solusi Mancing. Channel ini adalah channel buat kalian yang baru belajar ataupun yang sudah memulai hobi memancing. Jadi di subscribe aja, karena kedepannya kita bakalan terus membahas tentang seputar dunia memancing. Oke teman-teman, jadi gini, memancing itu kan tidak dipungkiri bahwa budget yang kita keluarkan untuk olahraga yang satu ini itu lumayan gede. Jadi kita sebagai pemancing pemula itu harus bisa membedakan mana perlengkapan yang utama dan mana perlengkapan pendukung, atau perlengkapan yang bisa di cancel dulu lah belinya, nanti aja kalau ada uangnya. Ketika kita sudah bisa membedakan itu, maka kita bakalan tahu mana yang prioritas buat dibeli, mana yang nanti dibeli tunggu enek duit tunggu ada uangnya. Oke? Jadi teman-teman, sebenarnya konten ini simple ya. Saya akan melis apa saja perlengkapan utama ya dalam dunia memancing. Jadi yang pertama itu yang pasti ada joran. Saya coba list di mana? Sini aja ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah joran. Yang kedua itu ada reel. Ya kan? Yang ketiga itu ada PE atau senar ya, senar mancing PE. Yang keempat itu ada leader. Oke, leader itu masuk utama teman-teman, jangan sampai nggak pakai leader. Mau yang fluorokarbon, mau yang nylon, sembarang. Pokoknya yang penting ada leader. Terus yang kelima ada hook atau mata kail. Yang kelima. Yang keenam ada pemberat, ya. Terus yang ketujuh topi. Topi itu masuk yang utama ya, nanti saya jelasin kenapa. Terus yang terakhir, yang kedelapan itu adalah buff. Buff itu penutup muka itu, ya kan? Buff. Nah, oke, saya bakal jelasin kenapa buff dan topi itu termasuk penting dalam memancing. Jadi gini, topi adalah salah satu perlengkapan alat perlindungan dari panas dan hujan. Kondisi itu nggak bisa kita pungkiri terjadi ketika kita lagi trip mancing, ya kan. Jadi supaya kita nggak pusing kepalanya, orang yang sensitif kepalanya kena hujan, maka topi itu penting ya. Ketika cuaca panas banget, kita kepanasan, kita nggak fokus mancing, ya kan. Jadi topi itu wajib karena kita cuaca itu nggak bisa diperkirakan gitu. Nah, kenapa buff juga penting? Jadi buff ini sebenarnya sangat riskan karena berhubungan dengan muka. Oke. Nah, teman saya, bahkan saya sendiri dulu pernah mengalami waktu pertama-tama barunya mancing nggak pernah pakai buff. Alhasil mukanya terbakar, atau biasa disebut bahasa kerennya itu sunburn atau terbakar matahari kayak gitu. Jadi kulit ini bakalan sampai mengelupas, apa ya cenderungnya ngelentek, ngelupas. Jadi tekupas nih, kayak ganti kulit wis kayak ulo, kayak ular tuh. Jadi tekupas kayak gitu, dan itu menyakitkan. Bukan cuma terkupas, tapi dia itu panas. Jadi teman-teman semoga nggak bakal ngalami itu. So buff itu penting, karena kalau tiba-tiba cuaca itu panasnya pol, kalian tidak pakai buff, tersiksa teman-teman. Nah, jadi ada
berapa tadi? 8 ya. 8 peralatan yang wajib ya, wajib utama itu harus dimiliki ketika kalian mau melakukan hal yang namanya memancing. Oke, nah sekarang kita bahas yang pendukung. Pendukung ini banyak ya, selain yang saya sebutkan tadi itu pendukung. Oke, saya bakal sebutkan. Saya coba ditaruh di sini juga ya listnya ya. Yang pertama, jadi ada yang namanya swivel atau kili-kili ya. Ini pendukung. Ini sebenarnya pendukung. Kita boleh nggak beli kili-kili, tapi ada syaratnya. Kita harus bisa menguasai yang namanya knot atau simpul atau cara mengikat atau menyambung PE ke leader. Itu harus kita kuasai. Jadi kita nggak butuh swivel ya atau kili-kili. Terus yang kedua yaitu perlengkapan jigging ya kan. Kalau misalnya kita sudah ada mata kail, ada pemberat, kan kita bisa mancing dengan teknik bottom fishing kayak gitu. Karena mengingat perlengkapan jigging ini banyak banget. Karena kita pemancing pemula biasanya ya bottom fishing aja gitu, atau pancing dasaran aja yang kita gunakan kan kayak gitu. Terus perlengkapan jigging, terus yang ketiga perlengkapan casting ya kan. Lure itu satu itu harganya ada yang paling murah itu 9.000, 15.000, tapi ada yang satu itu sampai 150.000, yang sedang itu ada yang 60.000, macam-macam. Jadi itu mahal banget. Oke, tapi itu nggak akan menjadi yang utama karena tanpa itu pun kita bisa mancing dengan teknik dasaran tadi ya kan. Terus yang keempat yaitu tackle box atau kotak mancing ya. Kotak mancing itu macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, pokoknya box untuk naruh peralatan pancing. Nah itu bisa dibeli bisa enggak. Kalau misalnya teman-teman nggak punya kan bisa pakai tas biasa aja, itu udah cukup. Terus selanjutnya ada tang split ring. Nah, tang split ring ini sebenarnya juga ya nggak begitu utama sih gitu, karena itu digunakan ketika kita ingin membuka split ring ya kan. Itu masukkan misalnya buat assist hook kalau kita mau teknik jigging, kita buat untuk misalnya masang hook di minnow, misalnya kita mau casting. Jadi tanpa itu sebenarnya nggak masalah, ya kan? Terus selanjutnya yang keberapa tadi? Lupa sudah. Ikuti aja pokoknya yang di sini ya. Hand glove atau sarung tangan. Nah, hand glove ini kenapa pendukung? Karena ya nggak pakai hand glove nggak apa-apa, tapi pakai hand glove itu lebih baik. Kenapa? Karena kita itu berhubungan dengan peralatan yang tajam-tajam, ya kan? Ada tang, ada pisau mungkin di situ, terus ada mata kail, itu kan tajam-tajam semua. Jadi kalau nggak pakai hook, itu banyak kasusnya nancepnya mata kail itu langsung ke kulit. Nah itu kan bisa cedera. Karena saya pernah waktu itu, hook itu waktu saya jigging, hook itu nempel di mana ya? Kalau nggak salah di ini. Oh iya, di selah jari saya di sini. Ya kan? Ketika itu terjadi, saya langsung nggak mood mancing karena rasanya tuh. Nah, itu kan nggak bakalan mau tuh terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke? Dan yang selanjutnya yaitu kacamata. Kacamata ini penting juga teman-teman. Mata ini kan sensitif, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mancing, nggak sengaja sesuatu hal terlempar ke mata, baru itu bendanya kecil-kecil ya. Apalagi yang terutama lagi-lagi yang paling tajam itu kan mata kail. Nggak mau dong, nauzubillah min dzalik, kalau sampai mata kail itu terlempar gitu. Karena itu ada juga kasusnya begitu sampai menimbulkan kebutaan. Jadi kacamata itu bukan hal yang sepele sebenarnya. Itu sangat penting untuk melindungi mata dari hal-hal yang tajam tadi ketika terkena mata. Jadi bukan gayaan doang. Kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah
kotak P3K. Nah, ini juga harus perlu nih, karena ketika kita mancing, kita itu harus sedia membawa obat-obatan. Misalnya bawa paracetamol, itu segala macam obat ya, sakit kepala bisa, terus panas, demam bisa. Nah, itu kan banyak tuh kegunaannya paracetamol. Itu di dalam P3K itu biasanya ada Hansaplast, obat merah, ya kan? Itu semua kita bawa, tapi itu pendukung, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau ada lebih bagus, karena ketika ada hal-hal terjadi di masalah kesehatan kita sudah ada beberapa obatnya, kita sudah ada beberapa alat untuk membereskan masalah kita dalam hal kesehatan yang berubah mendadak pada saat mancing. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang kita sharingkan di video kali ini. Jangan lupa buat dukung terus channel ini, karena ke depan saya akan coba informasikan lagi hal-hal seputar mancing yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.